Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-soleha, apa kabarnya pagi hari ini? Jumpa lagi di hari Selasa pekan ini bersama Bu Linda dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk Bahasa Indonesia pada hari ini, nanti kita akan belajar tentang tanda baca. Tapi sebelumnya, Bu Linda mau tanya, mau mereview sedikit. Masih ada yang ingat? Pekan lalu kita belajar Bahasa Indonesianya, materinya tentang apa ya? Ada yang ingat? Jadi materi bahasa Indonesia yang lalu adalah tentang kata sambung atau konjungsi. Ya, kata sambung banyak ya jenisnya ya. Misalkan ada setelah, sebelum, dan masih banyak lainnya. Semoga kita semuanya masih ingat dan bisa memahaminya. Dan untuk materi hari ini kita akan belajar tentang, sebentar ya. Perhatikan ya, Bunda tuliskan di depan. Jadi kita akan belajar, ini yang akan kita pelajari termasuk salah satu dari tanda baca. Tanda baca kan banyak ya jenisnya ya. Ada titik, ada koma, tanda seru, tanda tanya, titik dua, dan masih ada yang beberapa yang lainnya. Hal ini yang akan kita pelajari hanya satu saja tanda baca, yaitu tanda bacanya ya, bisa dilihat tanda baca yang akan kita pelajari pada hari ini tentang titik dua. Ini simbolnya ya, titik dua. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang titik dua ini, sedikit Bu Linda mau bertanya sama kalian semua. Ada yang sudah pernah mengenal ya tanda titik dua seperti ini? Kalau sekarang Bu Linda tanya, apa sih pengertian dari titik dua? Ada yang bisa menjawab? Pengertian titik dua adalah sebuah tanda baca yang digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh pemerincian atau penjelasan. Itu pengertian dari titik dua. Sekali lagi Bu Linda ulang ya. Titik dua adalah sebuah tanda baca yang digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh pemerincian atau penjelasan. Ini pengertian dari titik dua. Nah, sekarang Bu Linda mau memberikan sebuah contoh penggunaan tanda baca sesuai dengan definisi titik dua tadi di atas. Contohnya adalah, bisa dilihat ya, kami memerlukan perabotan rumah tangga. Titik dua, meja, kursi, dan lemari. Sekali lagi, contohnya adalah kami memerlukan perabotan rumah tangga titik dua, meja, kursi, dan lemari. Jadi titik duanya di sini ya. Kalau kita kaitkan dengan definisi di atas tadi, titik dua adalah sebuah tanda baca yang digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap. Jadi pernyataan lengkapnya dari sini ya, kalimatnya kami memerlukan perabotan rumah tangga. Ini sebuah pernyataan dulu, kemudian ada titik dua yang merincikan perabotan rumah tangga yang diperlukan apa saja. Meja, kursi, dan lemari. Seperti ini contohnya. Dan mungkin kalian bisa membuat contoh-contoh yang lain yang menggunakan tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua juga biasanya banyak digunakan ketika kita akan mengisi sebuah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Jadi, daftar riwayat hidup adalah sebuah dokumen atau catatan yang menggambarkan tentang diri pribadi seseorang. Nanti Bu Linda akan memberikan sebuah contoh bagaimana sih bentuk dari daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kita simak ya. Jadi ini adalah contoh sebuah daftar riwayat hidup atau yang biasa yang disebut dengan kurikulum vitae. Nah, ini contoh daftar riwayat hidup Bu Linda pribadi ya. Di sini ada nama, titik 2, Linda Nirmalasari. TTL, tempat tanggal lahir, titik 2, Bangunrejo, 6 Maret. Hobi, titik 2, jalan-jalan, memasak. Golongan darah, titik 2, B. Agama, titik 2, Islam. Pekerjaan, titik 2, guru. Alamat, titik 2,
Jalan Sultan Haji nomor 1 Sepang Jaya. Jadi kita bisa mengamati ya nak ya, setelah ada tanda titik 2, setelahnya adalah penjelasannya. Namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, hobinya apa, golongan darahnya apa, dan sebagainya. Bagaimana untuk materi hari ini bisa dipahami? Mudah ya insya Allah ya, tentang penggunaan tanda baca titik 2. Nah sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah silakan kalian membuat contoh daftar riwayat hidup seperti yang telah Bu Linda berikan contoh. Kalian boleh menuliskannya di sebuah buku, kalian kerjakan seperti contoh ini, kemudian boleh langsung dikirimkan ke gurunya masing-masing. Kalau nanti dalam pengerjaannya kalian menemukan kesulitan atau ada yang tidak paham, kalian boleh menghubungi Bu Linda atau Bu Imas atau Bu Rati. Oke anak-anak soleh-solehat, tetap semangat mengerjakan semua kegiatan kita hari ini. Selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.